katakanlah politik dinasti Iya. gitu ya. Memang ada. Tapi apa yang salah daripada itu ketika memang perempuan itu mampu gitu loh. Daripada kita yang nggak berani sama sekali. Para caleg dengan profesinya menjadi dewan ataupun pelayan rakyat, tapi dia nggak paham terhadap bidang yang mereka geluti gitu loh. Oh, banyak betul organisasi yang peduli terhadap perempuan itu. Tapi ketika kita advokasi, kadang perempuannya yang nggak mau. Tapi kita pun sebagai perempuan harus sadar bahwasannya yang bisa menyembuhkan segala sesuatu itu adalah kita. Halo kawan muda, kembali lagi di Rumah Indonesia Maju bersama saya Josephine Lorraine. Hari ini teman-teman kita sudah kedatangan salah satu wanita hebat. Di sini udah ada bersama-sama dengan gua Kak Dini Asmiato. Beliau adalah seorang pengamat politik perempuan yang pastinya teman-teman mungkin jarang denger kayaknya ya, karena perempuan apalagi di dunia politik ini kan nggak banyak gitu ya. Tapi di sini beliau merupakan salah satu pengamat dan hari ini kita mau ngobrol sama beliau. Welcome Kak Dini. Halo Kak Alvin. Halo, apa kabar Kak? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik. Lagi kesibukannya apa nih Kak belakangan ini? Kesibukannya mencari pendamping hidup. Mencari pendamping hidup. Luar biasa. Padahal pengennya ditemukan, ditemukan. Ya? Ditemukan. Tapi memang itu kan cita-cita seorang wanita ya, dimanapun Ya. itu ya. Iya kan, ditemukan dengan orang yang baik. Amin. Yang bisa mengimami. Asik. Kayaknya ini curahan hati nih. Baru dimulai udah ada curahan hati. Gitu. Kan kita mewakili wanita-wanita di luar sana gitu. Betul. Yang masih single gitu. Aduh. Kak, mau penasaran nih Kak, kalau kita ngomongin soal pengamat politik perempuan gitu, biasa apa aja sih Kak yang diamati Kak? Wah, banyak banget. Karena gini, perempuan dan laki-laki itu memang kan berbeda ya. Basic need-nya lah dan lain sebagainya, pengalaman hidupnya gitu kan. Beda dengan laki-laki. Makanya kenapa penting sekali hari ini kita bisa memahami gitu apa sih yang menjadi kebutuhan daripada perempuan di bidang politik, kemudian juga apa sih hari ini yang menjadi kendala perempuan di bidang politik. Karena kan ya anak muda hari ini kan udah banyak berbondong-bondong ya masuk di politik ya, tapi kan jangan sampai juga mereka tersesat gitu. Makanya hari ini kita banyak penelitian-penelitian tentang politik perempuan yang bisa memberikan pencerahan lah sedikitnya ya, bergandengan tangan untuk sama-sama menjadi seorang politisi. Walaupun saya hari ini mungkin masih belajar ya, tapi setidaknya kita bisa bergandengan tangan, bisa memberikan hasil yang memuaskan lah, sharing-sharing sesama perempuan. Oh gini loh ternyata menjadi seorang politisi perempuan. Oh ini loh yang harus dihindari gitu kan, untuk politisi perempuan agar tidak terjebak. Karena kan politik ini lebih banyak maskulinnya ya. Ya. Jadi itu yang harus kita mulai seimbangi gitu kan, biar teman-teman perempuan ini ada di politik itu nyaman. Oke. Nyaman, tentram, sejahtera, dan kemudian juga tentu bisa memajukan daripada apa yang menjadi kewajiban-kewajiban mereka di politik. I see, ini luar biasa banget sih. Tapi kalau misalnya kita tadi kan ngomongin tentang politik ini lebih banyak maskulinnya, apakah ini sebuah tren atau ini tuh apa gitu? Kenapa sampai akhirnya politik itu lebih didominasi oleh kaum pria daripada wanita? Sedangkan kita tahu ya, mungkin kayak politik di luar negeri pun kayak di Amerika, Eropa, maupun di negara-negara Asia gitu, memang lebih banyak prianya gitu. Kecuali mungkin negara kerajaan, kalau queen-nya itu wanita gitu kan, baru gitu kan ada wanita di sana. Tapi apakah ini memang culture atau ini memang sebuah tren yang akhirnya menjadikan wah politik itu memang identik dengan laki-laki? Menurutku sih bukan tren ya, tapi memang itulah sistem primordial yang pada akhirnya menjadikan itu menjadi suatu pernyataan-pernyataan yang terjadi di realitas hari ini. Sebenarnya gini, perempuan ataupun laki-laki itu kan berhak ada di profesi apapun selagi dia mampu kan. Tidak ada gender yang membatasi itulah. Yang penting dia mampu, yang penting dia bisa gitu. Jadi kalau berbicara tren, enggak kok. Perempuan mampu, perempuan bisa ada di politik. Walaupun memang secara perspektif hari ini banyak maskulinnya dan lain sebagainya. Nah makanya dari itulah yang menjadi PR kita. Gimana caranya hari ini para perempuan itu bisa menyeimbangi daripada paradigma itu gitu loh. Karena kalau misalkan hari ini paradigma politik ini maskulin, politik ini kotor, politik ini kasar, itu akan menyerap
dan menjadi mindset kita gitu loh. Akhirnya kita sebagai anak muda nggak mau berpolitik, nggak mau, ngapain anjay berpolitik gitu kan. Bener sih, bener. Masa gaulnya gitu Iya. kan, ngapain, mending profesional. Padahal politik itu penting loh gitu loh. Hari ini mau beli beras, mau beli baju gitu loh, semuanya itu berdasarkan keputusan-keputusan politik. Kalau misalkan kita anak muda, kalau kita misalkan perempuan yang katakanlah punya pengalaman yang berbeda dengan laki-laki, punya basic need yang berbeda dengan laki-laki, kemudian kita tidak tertarik politik, wah bahaya. Ini negara juga bisa apa ya, tidak seimbang gitu loh. Apalagi kan ya populasi kita kan juga tidak begitu jauh ya, Ya, laki-laki dan perempuan. perempuan hari ini secara piramidanya juga hampir setara lah gitu, 50% 50% gitu. Jadi menurut saya sih paradigma yang menjadikan politik itu ditakuti oleh perempuan, seperti ada kata-kata maskulin, kotor di politik itu, perempuan eh, tidak baik dan lain sebagainya, itu harus mulai kita hapuskan dengan kita hari ini ada di politik dan merubah semua itulah gitu. Akhirnya ya harapan saya sih banyak perempuan-perempuan yang tertarik gitu, karena alhamdulillah dari periode ke periode ini kan sebenarnya semakin meningkat ya. Ya. Tapi itulah belum juga hari ini bisa maksimal gitu. I see. Nah, tapi banyak nih dari teman-teman kita yang mungkin yang pria ya, baik dari saya pribadi maupun pengalaman orang sebenarnya, banyak yang bilang bahwa keterlibatan wanita di dalam politik itu sebenarnya justru mengganggu karena katanya wanita itu adalah makhluk perasa. Jadi mereka itu bergerak berdasarkan perasaan kesenggol dikit, ambil keputusan. Kenapa-napa dikit ambil keputusan. Banyak yang gitu baperan gitu kan. Orang ngomongnya sih gitu. Tapi gimana nih kakak ngelihatnya? Sebenarnya ketika perempuan hadir di dalam dunia politik itu akan menjadi suatu nuansa baru ya. Karena kan juga tidak mungkin hari ini orang-orang yang berpolitik, laki-laki semua yang berpolitik itu kan hanya berdasarkan rasionalitas dan logis. Tapi juga kan dari sisi nurani, ya kan, simpati itu memang harus hadir. Dan itulah kolaborasi antara laki-laki dan perempuan di dalam nuansa baru politik ketika perempuan hadir gitu loh. Hari ini kalau misalkan katakanlah perempuan yang tadi distigmakan perasa, kemudian baperan dan lain sebagainya, bayangkan kalau di politik gak ada orang yang berperasa. Bayangkan keputusan-keputusan ini tanpa perempuan-perempuan yang memiliki perasaan dan simpati yang luar biasa terhadap masyarakat. Bayangkan kalau semua keputusan itu hanya berdasarkan logika dan rasionalitas. Kan itu adalah perlu keseimbangan gitu. Makanya sebenarnya keterwakilan perempuan dalam politik ini bisa dikaitkan dalam 3 pendekatan ya. Yang pertama itu ada pendekatan legalitas, yang dimana di sini itu dinyatakan bahwasanya perempuan ataupun laki-laki berhak untuk memilih dan dipilih, berhak untuk memiliki dan mendapatkan ruang-ruang publik gitu kan, dan bahkan berpartisipasi dalam pemerintahan. Itu secara legalitas. Dan ini di setiap negara ada gitu loh. Telah dideklarasikan juga oleh Universal Declaration of Human Rights itu pada saat itu. Dan kemudian pendekatan yang kedua itu pendekatan keterwakilan. Nah, pendekatan keterwakilan ini antara laki-laki dan perempuan yang seimbang itu akan memberikan nuansa-nuansa baru yang telah tadi saya sampaikan gitu kan. Ketika keterwakilan perempuan ini bisa mewakili berbagai pengalaman hidup yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, ini menjadikan suatu keputusan yang luar biasa juga. Ya kan, untuk keputusan-keputusan di masyarakat gitu. Kemudian yang ketiga itu pendekatan kebermanfaatan. Jadi di beberapa negara itu ketika perwakilan perempuannya lebih banyak ataupun seimbang gitu ya dibanding laki-laki, itu pendapatan nasionalnya itu lebih besar dibandingkan daripada negara yang tidak memperhatikan perempuan di ranah-ranah politik. Jadi sebenarnya politik ini memiliki prestasi yang luar biasa loh ketika mereka dipercayakan di ruang-ruang publik, apalagi di ruang-ruang kebijakan. Oke, kita tahu lah ya bahwa peraturan yang tadi bahwa harus ada kesetaraan antara gender pria dan wanita itu biasanya 70-30 gitu ya. 70% pria, harus ada 30% at least wanitanya di sana gitu ya. Minimal. Nah, minimal betul. Apakah ini sudah diterapkan di Indonesia menurut kakak, dan apakah ini gimana sih politik di Indonesia saat ini? Apakah sudah cukup baik atau kurang, harus ditingkatkan sebenarnya dari segi wanitanya atau gimana? Nah, menurut saya ini kan affirmative action ini yang 30% ini memang sudah ada dalam aturan.
tetapi untuk realitas daripada terlaksananya 30% itu nyatanya belum. Oke. Ya kan? Karena 2024 ini 2019 ini kan masih di bawah angka 30% keterwakilan di DPR RI untuk legislatif perempuan. Jadi menurut saya, walaupun hari ini ketika secara aturan sudah ada, tapi ya kita hari ini masih ada PR. Aturan kan tidak hanya semata aturan, tapi harus direalisasikan. Oke. Nah, bagaimana hari ini caranya ketika aturan ini sudah ada, tapi juga bisa diterapkan sampai terpilihnya. Jadi bukan hanya sekedar syarat. Nah, yang saya lihat hari ini 30% itu hanya sekedar syarat aja. Syarat bahwasannya setiap partai ini harus memiliki kuota perempuan 30% untuk memenuhi mereka bisa mencalonkan diri. Jadi laki-laki ini bisa terselamatkan mencalonkan diri ketika ada perwakilan 30% perempuan kan di dapilnya ataupun di partainya. Tetapi hanya sampai di sana. Nah, untuk bagaimana perempuan ini terpilih itu tidak diatur dalam aturan. Oke. Jadi hanya sebatas syarat aja. Tapi saya mengapresiasi lah gitu kan. Walaupun itu masih harus terus ditingkatkan dan masih menjadi PR kita sebagai perempuan ya. Makanya saya senang sekali ketika banyak perempuan hari ini yang bisa memberanikan diri terjun ke dunia politik. Oke, berarti dengan kata lain sebenarnya kesempatan wanita untuk masuk ke dalam dunia politik ini masih belum banyak ya? Belum banyak. Walaupun secara peluangnya sudah dibuka seluas-luasnya. Karena itu masih ada banyak paradigma ataupun mindset yang takut untuk bisa terjun ke dunia politik. Oke, nah yang dibilang takut untuk terjun ke politik ini berarti dari perempuannya? Dari perempuannya. Kenapa tuh bisa terjadi itu? Dari perempuannya. Jadi kalau beberapa kali saya ngobrol gitu ya dengan politisi perempuan hari ini yang sudah jadi, kayak ada Teh Desi Ratnasari, Rieke Diah Pitaloka, banyaklah saya mengamati mereka gitu ya. Sebenarnya hari ini tuh peluangnya udah ada untuk perempuan. Tinggal kamu mau atau enggak. Perempuan itu mau atau enggak. Siap konsisten dan bertanggung jawab atau enggak ketika masuk di dunia politik. Nah, kadangkala perempuan itu kan masih maju mundur cantik. Oke. Kadang maju, enggak gitu kan. Enggak jadi. Jadi konsistennya belum ada. Dan memang banyak ketakutan karena tadilah kita kan mengawali pembukaan ini dengan paradigma maskulinitas lah, kemudian perempuan-perempuan yang katakanlah selalu dianggap kotor, negatif ketika terjun di dunia politik karena terlalu liberal dan lain sebagainya. Itulah hal itu akhirnya menjadikan perempuan kayaknya saya nggak sanggup gitu, kayaknya saya nggak bisa, padahal mereka itu bisa. Dan bahkan lebih berprestasi perempuan dibandingkan laki-laki kalau memang perempuan itu sudah loyal dan mengabdikan dirinya untuk dia berpolitik gitu ya. I see. Nah, kira-kira Kak, kalau misalnya kita udah tahu nih ya datanya seperti itu, kita tahu lah banyak wanita yang mungkin takut dan akhirnya nggak berani untuk mengambil langkah dalam dunia politik. Bahkan sekarang secara persentase pun masih kurang gitu lah ya, dia angka 30% itu. Kira-kira langkah-langkah apa sih yang bisa kita ambil untuk memperbaiki ini dan untuk membawa wanita mungkin atau perempuan gitu untuk lebih, ayo kita bisa gitu, sama-sama perempuan, kita sama-sama bisa maju, nggak cuma laki-laki aja. Nah, itu tugas kita bersama ya, terutama sesama perempuan yang harus saling bergandengan tangan. Karena kan ya mau gak mau hari ini masih ada yang banyak beranggapan sama perempuan itu masih saling senggol-senggolan gitu kan, padahal tenaga kita masih sedikit. Makanya perlu kita hari ini menyamakan satu persepsi, satu visi dan misi untuk bagaimana perempuan ini bisa hadir di dalam kancah publik termasuk di politik gitu ya. Karena gini, perempuan hari ini kalau misalkan tidak sama-sama memiliki mindset ataupun sama-sama dalam visi misi yang sama gitu, akhirnya akan tidak ingin memilih perempuan gitu loh. Makanya ketika ada perempuan yang di politik, mau seperti apapun mereka gitu ya, ketika mereka berkualitas, why not untuk kita hari ini dukung. Kenapa tidak untuk hari ini kita sama-sama support, sama-sama beri kesempatan gitu kan. Karena kan gini, banyak laki-laki yang memiliki catatan buruk di dalam politik tapi tidak terlalu Di-expose. Tapi berbeda halnya dengan perempuan. Kenapa tuh? Nah, itu kan maksudnya menjadi PR kita gitu loh.
kenapa itu bisa terjadi gitu kan? Berarti kan hari ini sesama perempuan itu kan harus bisa sama-sama bergandengan tangan untuk tidak mengekspos itu, untuk bisa memberikan kepercayaan. Dan rata-rata biasanya yang mengekspos itu perempuan sendiri. Oke. Iya nggak sih? Sadar nggak sih kita? Ya mungkin karena dia cemburu sama temennya yang perempuan, akhirnya Nah, di-expose gitu itu kan. betul. Makanya hal-hal itu yang tadi saya sampaikan di awal, ya sesama perempuan hari ini harus sadar dulu terhadap lingkungannya yang juga sesama perempuan, supaya ya kita bisa menyatukan visi misi kita gitu loh. Kita ini bisa bergandengan tangan, kita ini bisa bersinar bersama gitu loh. Memang kalau matahari ada banyak memang nggak baik gitu ya, karena panas mungkin. Tapi kalau perempuan ibaratkanlah, jangan dulu matahari lah, ibaratkan dulu hari ini kita ini lampu yang bersinar gitu loh. Ketika banyak lampu, banyak penerangan, otomatis kan kita juga akan lebih leluasa melihat situasi dan kondisi. Iya. Tapi kalau misalkan hari ini ibaratkan perempuan ini nggak banyak juga yang bersinar dan menyinari, ya hari ini kita makin gelap gitu loh. Nah makanya yuk kita introspeksi diri nih, bagaimana caranya kita sesama perempuan ini bisa saling support, bisa saling mendukung ketika kita melihat perempuan yang lebih dari kita. Gimana caranya kita ini bisa saling mengapresiasi dan menghargai sesama perempuan. Oke. Gitu loh. Jadi apapun yang menjadi hal permasalahan di politik, kita bisa sama-sama bergandengan tangan. Kita nggak sama-sama menyudutkan sesama perempuan. Kita udah sedikit saling menyudutkan. Iya. Makin sedikit, betul. makin nggak ada yang Makin mau. terpojok gitu ya. Nah, itu makanya kenapa permasalahan perempuan ini banyak diekspos, sedangkan laki-laki ini nggak banyak. Nah itulah sisi keadilan, itulah yang hari ini juga kita belum dapatkan gitu. Oke, ini kita mungkin ngelihat gitu ya dari sejarah kita pun gitu, dari ibu kita Kartini, dari pejuang-pejuang wanita kita, banyak yang memang akhirnya membawa dampak yang baik sekali gitu ya untuk wanita-wanita di Indonesia lebih tepatnya gitu ya, karena memang sebelum itu justru kita nggak tersorot sama sekali, karena dianggapnya kan selama ini wanita itu kodratnya hanya seorang pendamping dari pria. Kodratnya itu nggak lebih dari itu gitu. Tapi gimana nih kakak ngelihatnya bahwa masih banyak orang yang berpendapat bahwa oh dia di politik iya karena mungkin suaminya di politik juga, atau oh dia di politik karena oh iya mungkin bapaknya di politik juga, anaknya cewek wanita akhirnya nggak apa-apa deh masuk gitu. Banyak sekali yang dikaitkan seperti itu gitu, bahwa wanita ini hanya pemanis atau pendamping untuk pria sebenarnya. Ya. Nah ini juga sebenarnya menjadi apa ya, persoalan baru ya, karena memang betul adanya perempuan yang hari ini di politik itu rata-rata ya kalau ayahnya atau keluarganya dari politik kemudian mengikut, ataupun bahkan diturunkan dari suaminya ke istrinya. Katakanlah politik dinasti gitu ya. Memang ada. Tapi apa yang salah daripada itu ketika memang perempuan itu mampu gitu loh, daripada kita yang nggak berani sama sekali, ya kan? Ada yang mengawali, kenapa tidak kita mengikuti? Bukan malah kita yang hari ini menjadikan itu menjadi suatu hal yang tabu. Lebih bagus ada pengalaman terdahulu kan, kalau misalkan ini ya. Menurutku sih nggak menjadi suatu soal. Yang terpenting itu perempuannya berkualitas, menurut saya ya. Jadi ketika hari ini ada suaminya yang menjadi gubernur misal, kemudian istrinya mengikuti jejak suaminya. Ketika memang istrinya itu mampu, berkualitas, kenapa kita harus judge negatif? Boleh kok gitu kan. Dan berbicara kodrat gitu ya, kodrat perempuan itu bukan berarti pendamping. Kodrat perempuan itu kan ya kita bisa bedakan lah mana kodrat mana yang bukan kodrat. Kodrat itu kan menyusui karena tidak dipunyai laki-laki, melahirkan karena laki-laki tidak melahirkan, itu yang dibilang kodrat gitu ya. Kalau berbicara mendampingi suami, kemudian menjadi atau mengerjakan hal-hal domestik, itu bukan kodrat. Itu hal-hal yang bisa didiskusikan. Oke. Gitu kan? Dan itu pun bukan kewajiban perempuan. Itu adalah hal yang bisa didiskusikan dengan suami. Jadi mana yang menjadi hal tugas perempuan dan laki-laki, makanya ada kesetaraan gender juga dalam keluarga. Dan ini nih anak muda ini harus paham nih, jangan sampai udahlah kodrat saya nanti ketika sudah menikah di dapur sumur kasur gitu kan. Ya kalau kamu mau seperti itu silahkan, itu pilihanmu. Tapi kalau misalkan kamu masih mau mengembangkan diri dan ada peluang
dan kemudian juga ada hal-hal yang menjadikan hati nurani kamu tersentuh, menjalankan hal-hal lain di luar domestik itu, kenapa tidak? Itu lebih bagus. Berarti kan multi talent, multitasking perempuan ini kan udah teruji gitu loh. Kenapa harus kita membatasi? Perempuan selalu disudutkan untuk memilih, sedangkan laki-laki enggak. Nah, ada apa tuh gitu kan? Ada apa tuh gitu ya? Itu kan dengan statement-statement dan paradigma hari ini gitu. Makanya ya kalau saya sih saat ini ketika ada paradigma-paradigma yang menyudutkan perempuan ataupun paradigma-paradigma yang mengecilkan perempuan, yuk kita para kaum perempuan harus melawan itu. Bukan kita serap dalam pikiran kita, tapi kita lawan. Oke. Kalau kita serap, kita makin takut, makin gak mau kita di politik. Saya juga kalau misalkan berbicara basic keluarga gitu kan, gak ada basic keluarga saya di politik. Kalau berbicara kemampuan keluarga saya untuk mendukung saya di politik, nggak ada juga secara tataran ekonomi. Makanya hari ini yang bisa saya yakini dan percayakan adalah ya, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Ketika saya mau itu, ya saya bisa, insya Allah. Kalau moto saya di organisasi, yakin usaha sampai aja pokoknya. Walaupun tidak ada hal-hal yang menjadi latar belakang kita, ketika kita punya masih bisa melihat masa depan kita, kenapa kita tidak mau berkecimpung gitu kan di politik. Jadi itulah. Jadi menurut saya balik lagi ya kepada hari ini politisi perempuan yang memiliki privilege yang berbeda dengan saya ataupun dengan kaum-kaum yang perempuan yang lain. Ya kenapa kita harus iri? Harusnya kita harus menciptakan itu. Dimana kita hari ini berdiri mandiri, kemudian nanti anak-anak kita juga bisa kita angkat derajatnya kan. Ketika kita hari ini belum bisa. Ada banyak hari ini yang politisi perempuan terkenal yang katakanlah dalam dinasti gitu ya, seperti Kak Putri Komarudin gitu. Tapi kan bisa dibuktikan kinerjanya bagus. Jadi apa yang harus kita protesi gitu kan? Yang penting itu perempuannya mampu. Dan menurut saya harus makin banyak lagi perempuan yang terinspirasi ketika ada keluarganya yang di ranah politik ataupun tidak ada keluarga di ranah politik sama sekali dan dia terinspirasi, itu luar biasa juga. Oke. Luar biasa. Oke, tadi kan kakak sempat singgung gitu soal wanita itu harus punya kualitasnya. Kualitas seperti apa sih sebenarnya yang harus dimiliki oleh politisi perempuan? Nah, ini sebenarnya banyak ya, dan bukan hanya perempuan saja. Menurut saya laki-laki pun harus memiliki hal-hal itu. Seperti skill komunikasi gitu kan. Karena kan mau gak mau kita ini kalau misalkan di politik banyak memberikan ataupun banyak berinteraksi dengan masyarakat. Di lain sisi juga skill daripada kemandirian. Nah, jadi banyak perempuan hari ini, katakanlah kata orang-orang gitu ya, yang hari ini harus kita lawan. Ya perempuan di politik tapi secara kemandiriannya gak kuat. Jadi dia bahasa kasarnya itu apa ya, tidak survive ataupun kemudian tidak punya pendirian gitu, karena memang tidak memiliki kemandirian. Coba kalau punya kemandirian secara ini, kita nggak bakal ditekan-tekan. Maksudnya kita nggak bakal diintervensi gitu. Kita akan luas berpolitik karena kita udah selesai secara ke finansialnya gitu kan. Kemudian ya seperti hal-halnya hari ini para caleg-caleg gitu ya, pasti mereka harus memiliki skill sosial, kemudian finance, kemudian juga hal-hal yang dibutuhkan lah secara skill komunikasi, negosiasi gitu kan. Dan yang terpenting adalah skill bidang yang sesuai keinginan. Jadi jangan sampai saya sedikit sakit hati kalau misalkan para caleg dengan profesinya menjadi dewan ataupun pelayan rakyat, tapi dia nggak paham terhadap bidang yang mereka geluti gitu loh. Misalnya ada yang di komisi 10, komisi 8 kan itu ada bidang-bidangnya jelas tuh kan. Ada bagian pendidikan, ada bagian pariwisata, ada bagian, pokoknya semua bagian tuh ada. Nah setidaknya mereka itu paham minimal satu bidang di bidang mereka lah, supaya tidak memberikan kesakit-hatian kepada orang-orang yang tidak terpilih kan gitu. Jadi skill-skill itu perlu gitu loh, yang harus mereka punya gitu ya, apalagi skill perempuan lah.
Saya yakin perempuan ini multitasking, multi talents gitu. Tapi yang saya pengen tekankan ini, ya perempuan itu bisa mandiri secara finance untuk bisa terjun ke dunia politik. Saya hari ini kenapa masih menjadi pengamat, belum bisa seperti orang-orang menjadi dewan gitu atau nyalek, karena saya menyadari gitu loh adanya keterbatasan, dan saya punya prinsip, saya mau ke dunia politik dan saya akan terus belajar di dunia politik, tapi dengan satu catatan untuk diri saya harus selesai secara finance, Oke. sehingga apapun yang menjadi kebijakan saya, apapun yang menjadi keinginan saya untuk membantu masyarakat, itu tidak ada intervensi dari hal-hal yang tidak berkepentingan. Karena tahu kan di politik ini banyak intervensi kan. Ada keinginan hati rakyat ini A, kemudian keinginan penguasa ini B, kan kita tidak bisa menolak. Betul. Nah, hal-hal itulah yang menjadi komitmen gitu ya. Dan banyak perempuan yang demikian, dan banyak juga saya temuin. Oke. Nah, kita kan banyak berbicara nih soal perempuan dan wanita gitu ya. Kita juga melihat bahwa Indonesia ini negara besar, populasinya banyak, dan kita punya isu juga yang terkait sama wanita. Ini kan juga banyak ya isunya ya. Dari isu kekerasan, isu Banyak kurangnya banget. pendidikan, isu ini dan itu gitu. Nah, kalau misalnya dari kakak sendiri nih melihat isu-isu tentang perempuan ini, kira-kira apa sih isu yang paling urgent sebenarnya? Kayaknya isu ini harus segera kita berantas, harus segera kita selesaikan, supaya ke depan mungkin karir kita sebagai perempuan ini semakin naik gitu loh. Kita lebih punya, ya kayak tadi, kita lebih punya freedom, gak ada intervensi, kita lebih bisa berekspresi, kita bisa lebih melakukan banyak hal ini dan itu. Kira-kira apa nih Kak? Kalau isu ya, rasa-rasanya kalau kita list ini nggak mungkin satu buku ini selesai gitu, banyak betul, apalagi terkait perempuan. Tapi yang ingin saya tekankan itu adalah isu marginalisasi. Berbicara hari ini marginalisasi pendidikan perempuan juga masih banyak. Mungkin kita hari ini di Jakarta tidak merasakan itu, tapi yang saya dulu rasakan ketika saya di daerah dan saya di kampung, itu begitu terasa. Menebus daripada tembok yang sangat tinggi untuk hanya sekedar ingin bersekolah ke kota, hanya untuk ingin bersekolah ke S1 gitu. Itu temboknya luar biasa. Dan setelah kita bisa melewati tembok-tembok itu, ternyata masih banyak juga isu-isu lainnya, termasuk isu kekerasan. Karena kan alhamdulillah hari ini juga saya masih aktif di pemberdayaan perempuan di salah satu organisasi himpunan mahasiswa Islam di Kohati. Dan kita juga sering menemukan itu. Bahkan kita sering mengadvokasi hal-hal yang katakanlah ya, dijadikan isu perempuan dalam kekerasan. Itu harus ditanggulangi lebih awal, karena itulah yang menjadikan langkah selanjutnya perempuan melangkah. Oke. Kalau hari ini kita udah terkungkung dengan daripada kekerasan, mohon maaf ya, untuk dirinya sendiri aja dia belum bisa melindungi, apalagi dia melindungi teman-teman yang lainnya, apalagi dia berekspresi di lingkungan masyarakat. Itu yang harus kita waspadai dan harus kita hati-hatikan ya. Karena ya mau gak mau, perempuan ketika pun jadi korban, dia tetap harus menanggung kesalahan. Iya. Iya kan? Nah, itu juga menjadi salah satu isu yang menurut saya sih kita harus mulai aware ya sama itu. Oke. Nah, kira-kira nih untuk mengatasi nih masalah kekerasan ini, kira-kira ada sistem nggak yang bisa kita lakukan gitu loh untuk menanggulangi kekerasan pada wanita ini, pada perempuan gitu. Kira-kira langkah konkretnya dan Kalau bicara sistem kenegaraan gitu ya, sebenarnya udah banyak hari ini NGO, organisasi yang ikut peduli di dalam itu ya. Tetapi kan lagi-lagi terkadang yang saya pernah alami gitu ya, ketika kita membantu korban-korban kekerasan itu ya, kadangkala itu dari dirinya sendiri. Makanya kenapa saya itu selalu membicarakan teman-teman perempuan harus bisa mandiri secara pemikiran. Oke. Teman-teman perempuan harus bisa percaya diri terhadap dirinya sendiri gitu, mindsetnya. Karena kadang gini, kita udah punya sistem nih, ada Kementerian Perempuan kan di sini, di kita juga kan. Kemudian organisasi-organisasi, banyak betul organisasi yang peduli terhadap perempuan itu. Tapi ketika kita advokasi, kadang perempuannya yang nggak mau. Ketika kita perjuangkan nih untuk bisa berdiri kembali, perempuannya yang nggak mau. Oke. Nah, jadi
harapan saya ini, ya ini isu memang isu penting gitu ya. Tapi kita pun sebagai perempuan harus sadar bahwasannya yang bisa menyembuhkan segala sesuatu itu adalah kita. Yang bisa menjaga kita dari hal-hal yang merusak di lingkungan kita ini adalah kita. Jadi kalau istilah nenek saya dulu mengizinkan saya ke Jakarta, kamu boleh berbaur, tapi kamu jangan melebur. Oke. Jadi kamu boleh main dengan siapapun, tapi jangan pula kamu melebur tanpa norma dan nilai gitu loh. Intinya gitu. Akhirnya kita kan punya batasan-batasan diri untuk menjaga diri kita. Kekerasan tuh memang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita juga, oh ini mau ada kekerasan nih, kita menghindar, enggak kan. Kan kadang-kala juga kita tidak sadar dan lain sebagainya. Jadi ya setidaknya kita menyadari hal-hal yang kita sadari dulu aja sebelum ke hal-hal lainnya gitu. Jadi hal konkretnya menurut saya, pertama dari mindsetnya perempuan dulu terlebih dahulu, bahwasannya kita ini merdeka, kita ini percaya diri, kita ini mampu. Kemudian kedua, karena memang hari ini juga alhamdulillah banyak aktivis-aktivis perempuan yang peduli terhadap perempuan, membangun organisasi dan berkolaborasi dengan pemerintahan, dinas-dinas. Itu adalah hal yang konkret juga sebenarnya menurut saya ya, untuk mengadvokasi perempuan-perempuan yang hari ini membutuhkan bantuan kita. Oke, bener sih, saya pribadi setuju gitu, karena memang seharusnya wanita itu kalau semisalnya pun menjadi korban, mereka harus mengerti bahwa korban itu bukan malu, korban itu bukan seharusnya menghindar, tapi kita seharusnya maju, karena kita tahu bahwa menjadi korban itu bukan sebuah hal yang memalukan, tapi kita yang harus membuat si pelaku itu malu justru. Karena kan kebalik banget ya, kalau di Indonesia ini seringkali justru pelakunya malah party, malah kelihatan lebih hebat, sedangkan korbannya malu, takut, mengurung diri kayak gitu ya. Jadi ini benar banget sih, dari mental itu harus ada terbangun gitu ya, bahwa kita ini wanita bisa gitu loh menjaga diri kita sendiri, kita bisa membela diri kita sendiri, dan kita punya suara itu. Iya, betul. Dan selain daripada diri kita juga tentu kita memerlukan bantuan daripada perempuan-perempuan lainnya untuk bisa peduli juga terhadap itu. Betul sih. Dan secara psikologis juga mungkin harus dibangun gitu ya. Harus ada awareness bahwa saya ini berharga, saya ini diperlukan, saya ini lebih dari itu gitu. Jadi memang di sini kita tahulah bahwa banyak memang mungkin perempuan yang merasa dirinya rendah atau direndahkan karena satu dan lain hal gitu kan ya, terutama karena mungkin melihat lawannya yaitu laki-laki atau apapun itu gitu. Jadi akhirnya takut, minder, dan akhirnya gak percaya diri, akhirnya menjauh, akhirnya gak berani untuk speak up kayak gitu kan ya. Iya betul, sepakat banget. Keren sih ini. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, melihat pemerintahan kita yang sebentar lagi mungkin akan berubah gitu kan ya, mungkin nanti di Pilpres ini gitu akan ada pemimpin baru gitu dari negara ini. Kira-kira apa sih harapannya buat pemimpin kita? Terutama mungkin kita tahu ada pemimpin muda juga di sana gitu ya, Mas Gibran gitu. Apa sih kira-kira yang bisa gitu dilakukan sama pemimpin-pemimpin kita begitu mereka mungkin menjabat nantinya, terutama untuk perempuan-perempuan? Minum dulu gak apa-apa? Ya, saya mengapresiasi betul lah hari ini karena banyak kaum muda yang mulai bisa bermunculan di publik gitu ya, termasuk Mas Gibran. Jadi dengan adanya kaum-kaum muda hari ini yang bisa aktif di dunia politik, di dunia publik, dan saya tuh melihat harapan ke depan itu ya, ketika anak muda hari ini sudah tampil, harapan-harapan lainnya itu tetap peluang-peluang perempuan yang dibuka secara lebar dan luas. Saya berharap itu. Dan alhamdulillah ketika saya melihat tim ses gitu yang hari ini ada lah, karena kan kita banyak melihat di televisi ataupun di Jakarta kan sering kita melihat secara papasan dan lain sebagainya. Saya senang melihatnya karena banyak tim perempuan gitu loh. Ya termasuk ada kakak lah di sini kan, sebagai perempuan, representasi daripada perempuan. Saya senang karena perempuan hari ini banyak yang tampil gitu kan. Walaupun belum banyak. Di partai politik juga belum banyak perempuan yang diberikan tampil dengan struktural yang katakanlah wow gitu kan, belum banyak ya. Ya makanya harapan saya tuh ya di struktural partai, yang lebih penting di partai ini ya. Karena partai ini juga menjadi suatu hal yang membuka ruang-ruang untuk perempuan. Nah hari ini partai itu kan masih banyak didominasi sama laki-laki. Jadi harapan saya di partai ini, baik di pusat, di tataran daerah,
itu banyak melibatkan perempuan-perempuan yang bukan hanya sekedar menjadi sekretaris aja gitu loh, tapi menjadi pimpinan gitu. Kemudian di lain halnya di pemerintahan ataupun di kementerian, ya harapannya ditambahlah kuota perempuannya itu tidak hanya 2 atau 3 gitu, tapi banyak perempuan. Ya di sisi lain juga dari tenaga-tenaga lainnya gitu yang memang bisa menampilkan sosok perempuan lebih banyak dibandingkan periode-periode sebelumnya gitu. Walaupun periode sekarang juga ya menurut saya alhamdulillah ya di periodisasi Pak Jokowi ini perempuan juga banyak tampil gitu. Iya. Tapi masih harus diperbanyak lagi gitu sih Kak. Luar biasa. Nah Kak, mungkin sebelum kita closing Kak, ada nggak nih mimpi Kakak untuk Indonesia maju? Mimpi untuk Indonesia maju tentu ada ya. Banyak harapan besar bukan hanya saya. Tentu rakyat juga ya menginginkan Indonesia maju ini bukan hanya sekedar dari kata maju, tetapi juga terdapat kesejahteraan dalam nuansa kemajuannya. Kan percuma kalau misalkan kita maju tanpa sejahtera. Nah, kata lain daripada sejahtera ini kan berarti tidak ada yang mendapatkan penderitaan, baik secara pribadi, baik secara keluarga, unit terkecil masyarakat, apalagi penderitaan dalam lingkup-lingkup yang besar gitu. Jadi ada banyak kesejahteraan. Saya berharap Indonesia ini kan negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, negara yang menurut saya orang-orangnya juga luar biasa sekali gitu kan di dalamnya. Jadi tinggal satu aja PR-nya, mensejahterakan apa yang termaktub dalam undang-undang gitu. Mensejahterakan rakyat dengan banyak persepsi gitulah, tanpa ada penderitaan sedikit pun harapannya ya. Semoga bisa terlaksana ya di kemudian hari. Thank you so much Kak Dini udah mampir di Rumah Indonesia Maju. Thank you juga. Terima kasih sudah memberikan inspirasi buat teman-teman kita, wanita-wanita di luar sana yang hebat-hebat gitu ya. Jadi buat teman-teman wanita di luar sana, teman-teman perempuan, jangan takut kalau mau berekspresi, ekspresikanlah dirimu, jadi dirimu apa adanya, karena suaramu pasti didengar juga gitu. Suaramu pasti didengar dan kamu itu pasti berharga. Yes, luar biasa. Thank you so much Kak Dini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam Indonesia Maju.